Bapak Ibu jamaah sholat tarawih rahimakumullah, kita langsung saja memahami hakikat bulan Ramadan. Ketika tema ini ingin kita dapatkan, maka rujukannya harus kembali kepada Al-Quran yang menerangkan tentang Ramadan. Di mana ayatnya? Ayatnya di surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 atau 188. Di dalam Quran yang menjadi cetakan kita, cetakan Indonesia, ada di sebelah kanan tanda huruf ain. Dari ain yang satu dengan ain yang kedua, yang berikutnya, itu menunjukkan pengertian bahwa ayat tersebut adalah satu alinea, satu cerita dari ain ke ain. Kalau ini difahami oleh kita, maka kita ingin berangkat lebih dulu apa sebetulnya arti Ramadan dalam bahasa Indonesia. Istilah Ramadan yang berakar kata dari kata Ramido, hurufnya Ro, Mim, dan huruf Dot. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah panas yang terik atau panas yang amat, yang sangat. Itu arti dari kata Ramido atau menjadi Ramadan. Nah, oleh karena itu Imam Al-Qurtubi, mengapa bulan Ramadan itu berakar kata atau istilah Ramadan itu berakar kata dari kata Ramadan itu adalah untuk menunjukkan panasnya dibakarnya semua dosa-dosa kita. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam sebuah tafsirnya, Tafsir Al-Qurtubi. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus kita pahami kembali adalah sejauh mana sebetulnya pemahaman kita tentang Ramadan ini? Apakah pemahaman kita tentang Ramadan ini hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita untuk beribadah saum? Atau kita hanya melaksanakan dari tahun ke tahun begitu dan begitu saja? Nah, ini menentukan faham atau tidaknya kita di dalam memahami tentang Ramadan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaan kita yang kedua adalah, yaitu apa yang menjadi target dari Ramadan itu sendiri. Karena Ramadan yang digulirkan oleh Allah buat kita, tentunya Allah mempunyai target untuk kita sekalian. Nah, mari kita berangkat untuk bisa memahami tentang ini. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kita ingin menjadikan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah, menjadi bulan pendidikan. Karena di dalam Ramadan itu kita dididik, digembleng. Apa yang dididik atau yang digembleng ini? Unsur terutama unsur spiritualitas kita. Spiritualitas inilah yang harus kita jadikan sebagai modal dasar untuk majunya seorang muslim dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Tanpa spiritualitas ini kita sepelekan atau kita biarkan, tidak ada unsur pendidikan untuk spiritualitas kita, mentalitas kita, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami bahwa Ramadan itu dapat memberikan bekas atau kesan yang positif buat diri kita sendiri. Di mana kita melihat bahwa Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah. Kita memahami kalau kita sudah terbiasa untuk menjauhkan yang haram,
maka kita pun di dalam bulan Ramadan mampu menjauhkan yang halal. Coba kita pahami Bapak Ibu adik-adik. Kita terbiasa menjauhkan yang haram. Maka di dalam bulan Ramadan kita pun harus terbiasa menjauhkan yang halal. Tentunya di siang hari, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yang halal semuanya itu kita jauhkan. Ini adalah pendidikan. Apakah masalah ini berhasil untuk kita didik spiritualitas kita, mentalitas kita? Lalu apa hasilnya ketika kita mampu menjauhkan yang halal di siang hari dalam bulan Ramadan itu? Hasilnya adalah orang yang seperti ini akan tumbuh sikap berhati-hati di dalam mendapatkan yang halal, apalagi yang haram. Kita ini Pak, coba Pak kita pikir. Pak, disuruh atau disuguhin makan daging babi, kira-kira kita nolak nggak Pak? Nolak. Tapi kalau kita disuruh mengambil uang hasil dari korupsi, biasanya diapain tuh Pak? Diambil, diterima. Padahal pengertian yang halal maupun yang haram, sekali lagi Pak, pengertian yang halal maupun pengertian yang haram itu paling tidak harus memiliki dua unsur. Disebut barang itu haram bila mana terlihat dari sisi zat atau materinya. Seperti yang saya katakan tadi, zat atau materinya adalah babi, daging babi. Zat atau materinya adalah didih, marus, darah yang dibekukan. Semuanya ini adalah secara zatnya adalah haram. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah memperhatikan bagaimana cara mendapatkan uang itu. Apakah cara yang kita dapatkan dengan cara-cara yang haram? Atau sebaliknya yang halal? Ingin mendapatkan itu kita sikut orang lain, kita zalimi orang lain, kita curi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, inilah hasil dari Ramadan. Kalau Ramadan itu dijadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan untuk mendidik, selesai Ramadan berarti kita mampu meningkatkan kewaspadaan kita, kehati-hatian kita dari barang-barang yang halal, apalagi dari barang-barang yang haram. Lalu yang dididik apa lagi Pak? Yang dididik oleh Ramadan kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita bisa berdisiplin kejujuran. Di saat orang tidak ada, mampukah diri kita menjadi orang yang jujur? Padahal di saat itu ada peluang. Peluang untuk melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Apakah itu juga mampu membina diri kita, mendidik diri kita? Dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita mau jujur, begitulah cara Allah mendidik kita. Allah gulirkan bulan Ramadan ini agar hidup kita lebih baik lagi. Jadi kita harus memandang bahwa Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kemudian yang kedua yang harus kita jadikan kembali, bahwa bulan Ramadan itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya Al-Quran. Kalau kita lihat di ayat 183 jelas, As-Siyam Al-Imsak. Lalu kita masukkan di ayat 185-nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Pertanyaannya, Pak, sudahkah kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk peduli dengan Al-Quran minimal selama Ramadan? Bagaimana cara kita berhubungan dengan Al-Quran? Cara kita berhubungan dengan Al-Quran, yang pertama, Al-Quran itu, Pak, wajib orang Islam itu bisa membacanya. Harus membaca. Tidak ada cerita orang Islam tidak bisa membaca Quran. Tidak ada cerita. Kalau Al-Quran itu mempunyai fungsi, maka fungsi-fungsi di dalam Al-Quran tidak akan bisa kita rasakan ketika kita tidak bisa bersentuhan dengan Al-Quran, dalam arti membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran itu harus difahami. Karena fungsi dari Al-Quran itu sendiri, tidak mungkin kita bisa merasakan fungsi Al-Quran kalau kita tidak faham dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Quran itu pun harus kita hayati isinya. Hayati isi Al-Quran. Untuk apa kita menghayati isi Quran? Penghayatan kita terhadap Al-Quran sangat dibutuhkan untuk menanamkan keyakinan bahwa Quran itu adalah produk Allah. Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Quran itu adalah mukjizat yang terbesar. Quran itu adalah kebenaran yang mutlak dan berlaku sepanjang zaman. Begitu Al-Quran telah menekankan bahwa Quran seperti demikian, maka kebenaran Al-Quran sampai sekarang bisa dipertanggungjawabkan oleh siapapun kepada mereka yang faham, mengerti, menghayati isi Al-Quran itu sendiri. Bapak sekalian, kebenaran ini ditantang oleh Allah, Pak. Kalau Bapak pernah melihat barangkali sebuah tayangan di YouTube, sebuah podcast yang ditemukan oleh seorang pendeta, dan di saat itu dia berdialog, yang bernama Yosua Tewu, dia mengatakan bahwa di dalam Bible, Pak, terdapat 6.577 kesalahan. Ini menurut pendeta ya, Pak, ya, bukan menurut saya. Saya juga nggak ngerti Bible. Dan itu terbuka. 6.577 kesalahan yang sudah dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sedangkan kita, Pak, ditantang oleh Allah. Kalau memang Al-Quran itu ada kesalahan, Allah menantang kita. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu merasa ragu terhadap kebenaran apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kata Allah, fa'tu bisurah, silahkan kalian buat, tidak perlu 114 surat, satu surat saja, bisurah. Lalu ketika kamu ingin membuat satu surat, apa kata Allah? Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah mereka orang-orang yang ahli, yang mempunyai disiplin ilmu apapun, untuk berunding dan kemudian membuat Al-Quran yang semisalnya, mimislih,
In kuntum shodiqin, jika kalian merasa benar. Dari sini Pak, kita memahami target dari saum Ramadan itu berarti jelas. Hasil didikan kembali kepada Quran. Kembali kepada Al-Quran, inilah yang disebut dengan tattaqun. Orang takwa jelas tidak bisa hidupnya terpisah dengan Al-Quran. Dia selalu membaca Quran. Dia selalu memahami Quran. Dia selalu menghayati Al-Quran. Sehingga dia tidak mudah untuk dimurtadkan. Dan akhirnya dia pun tidak malu-malu untuk mengamalkan Al-Quran dimanapun dia berada. Inilah ciri dari orang tattaqun, la'allakum tattaqun, sebagai target yang pertama dari saum Ramadan. Ketika Ramadan itu dijadikan sebagai madrasah dan dijadikan kedekatan dirinya dengan Al-Quran itu sendiri. Bapak, Ibu, jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Kemudian target yang kedua, Pak. Apa yang menjadi target yang kedua dalam Ramadan ini? Akhir ayat 185, Pak, target yang kedua, yaitu la'allakum tashkurun. Kalau kamu sudah Allah jadikan orang takwa tadi, yang menjadikan Ramadan sebagai madrasah, yang menjadikan kedekatan kita kepada Al-Quran, maka kata Allah, la'allakum tashkurun. Kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Bapak dan Ibu sekalian, bedakan antara alhamdu, mengucapkan tahmid, dengan kita bersyukur kepada Allah, itu tidak sama. Kita pahami, Pak. Kalau Bapak mengucapkan tahmid, maka yang bermain adalah hati dan lisan. Hati dan lisan. Mengakui akan kesempurnaan Allah. Meyakini Allah itu tiada tandingannya. Allah itu maha suci. Tidak ada kekurangannya bagi Allah. Hati. Lalu kita mengucapkan alhamdulillah. Yang berhak dipuji itu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi berbeda, Pak, dengan syukur. Kalau begitu syukur itu meliputi apa saja? Syukur itu meliputi pertama hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga adalah anggota badan kita. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang mampu menjadikan nikmat-nikmat Allah itu sesuai, diamalkan sesuai dengan keinginan Allah. Itulah syukur. Jadi kalau baru dua saja, Pak, oh saya bersyukur, saya ngucapin alhamdulillah, dan semuanya ini adalah nikmat dari Allah, itu kurang lengkap, Pak. Maka kita harus mengamalkan apa yang Allah sudah anugerahkan. Maka apa yang dilihat nanti oleh kita sendiri? Kata Allah dalam Quran surat Saba, surat 34, di ayat ke-13, akhir dari ayat 13, Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengucapkan alhamdulillah banyak. Yang menjadi hamba Allah yang bersyukur sedikit, kata Allah. Berarti Ramadan yang digulirkan buat kita, bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut dengan hakikat di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita sekalian. Bila kita bandingkan dengan Ramadan di tahun-tahun yang lalu.